Breaking news. Ucapan terima kasih untuk Shin Tae-yong dari Exco PSSI viral. Kelvin Verdong akan mendapat pesaing lebih hebat di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Dukungan dari pemerintah untuk timnas Indonesia. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, membeberkan bentuk dukungan dari Kemenpora RI agar timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah buka pintu lebar-lebar untuk naturalisasi pemain. Dito mengatakan timnas Indonesia tidak akan berjuang sendiri dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran, pemerintah pusat juga tidak berdiam diri karena memberikan dukungan penuh. Pemerintah pasti hadir mendukung cabang olahraga yang berpotensi ke pentas dunia, baik itu dalam hal dukungan finansial maupun lainnya, kata Dito saat dihubungi wartawan, dikutip Minggu, 5 Januari 2025. Politisi Partai Golkar itu mengatakan langkah timnas Indonesia dalam memproses naturalisasi pemain potensial juga dibukakan pintu lebar-lebar. Pasalnya, langkah itu juga untuk meningkatkan performa tim tersebut. Dalam kewarganegaraan atlet diaspora pun Kemenpora selalu membantu dari sisi administratifnya, ujar Dito. Timnas Indonesia punya target realistis dalam fase grup, yakni urutan ketiga atau keempat. Posisi itu akan membawa mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru tampil kembali dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada periode Maret 2025. Mereka akan melawan Timnas Australia, 20 Maret 2025, di Sydney dan Timnas Bahrain, 25 Maret 2025, di Jakarta. Tambahan setidaknya 3 poin dari 2 laga itu tentu akan mendekatkan timnas Indonesia ke targetnya. Maka, dukungan segala pihak termasuk Kemenpora RI sangat krusial. Media Belanda, menyebut PSSI dekati pemain keturunan Michel Bakker untuk timnas Indonesia. Mereka berusaha merayu sang pemain agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Bakker saat ini berkostum Los Lille di Liga Prancis 2024 hingga 2025. Ia sedang dipinjamkan oleh Atalanta selama 1 musim ke Los Dogues. Menurut informasi yang beredar, Bakker memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal itu membuat PSSI langsung berusaha mendekati sang pemain. Media Belanda, menyoroti kabar tersebut. Mereka menyinggung soal ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Indonesia berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Michel Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda, kata dikutip Minggu, 5 Januari 2025. PSSI berupaya mendatangkan Michel Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, imbu tulisan itu. Lebih lanjut, menyebut Bakker sadar dengan ketertarikan dari PSSI untuk menaturalisasinya. Namun, ia sejauh ini masih menantikan panggilan dari timnas Belanda. Mantan pemain Ajax itu bermain dalam 21 pertandingan internasional bersama Jong Oranje, Belanda U21, tetapi debutnya tak kunjung terjadi timnas Belanda, kata Bakker bisa bergabung dengan daftar panjang pemain-pemain Belanda yang memutuskan berkarier internasional di Indonesia, tuntas surat kabar tersebut. Patut dinanti apakah Bakker akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Sang pemain tentu akan jadi tambahan bagus karena bisa diturunkan di pos bek tengah, bek kiri, hingga sayap kiri, seperti Kelvin Verdong. Kalimat perpisahan dari Exco PSSI untuk pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong, ST, viral di medsos. Nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pun jadi sorotan warganet. Salam perpisahan itu mencuat di berbagai akun media sosial. Di tengah simpang siurnya masa depan Shin Tae-yong, Exco PSSI yang bernama Hairul Anwar membuat postingan yang menjadi sorotan netizen. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia, tulis Exco PSSI di Instagram. Sontak unggahan itu memantik tanda tanya dari netizen. Apakah ucapan itu merupakan kata perpisahan atau memang apresiasi dengan kinerja Shin Tae-yong selama menangani tim Merah Putih? Ini semakin membuat para pecinta sepak bola Indonesia bingung dan was-was. Isu pergantian pelatih dari Eropa didengungkan media asal Italia, Tuttosport yang menilai Erick Thohir tidak puas dengan kinerja Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sebelumnya,
Menpora Dito Aryo Tejo bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir pada Kamis, 2 Januari 2025, mengatakan kemungkinan hal itu dibahas saat rapat Exco PSSI pada hari itu juga. Kita tunggu keputusan PSSI, kata Dito pada Jumat, 3 Januari 2024. Setahu saya tadi malam lanjut rapat Exco, mungkin ada pembahasan mengenai timnas yang lebih spesifik di sana rapat Exco, tambahnya. Sementara, Nova Arianto mengatakan sama sekali tidak ada pembahasan soal spekulasi pergantian pelatih di ranah internal. Jujur saya juga nggak tahu, kata Nova pada Jumat, 3 Januari 2025, dilansir dari Antara. Mungkin bisa ditanyakan langsung ya Mas, kalau di internal tim tidak ada pembahasan apapun, tambahnya. Sebelumnya, Tuttosport menganggap Erick Thohir tak puas dengan performa Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Media tersebut menilai Shin Tae-yong terlalu fokus pada fisik dan lari sehingga tidak lagi memuaskan. Shin Tae-yong, pelatih dari Korea Selatan, terlalu fokus pada fisik dan lari, dia sudah tidak lagi memuaskan. Oleh karena itu pelatih baru bisa jadi orang Eropa yang datang, dia seharusnya sudah siap menghadapi tantangan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, tulis Tuttosport. Momen kabar ini didengungkan bertepatan juga dengan timnas Indonesia yang baru saja tersingkir di ASEAN Cup 2024. Erick Thohir menyatakan akan melakukan evaluasi kepada Shin Tae-yong terkait hasil timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yang gagal lolos ke semifinal. Pasti dievaluasi, Shin Tae-yong, kata Erick Thohir pada 22 Desember 2024 lalu. Orang Coach Nova, Coach Indra juga dievaluasi, di kontraknya ada pelatih wajib dievaluasi, tambahnya. Namun Erick enggan mencari kambing hitam, termasuk menyalahkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong atas hasil yang didapat di ASEAN Cup 2024. Ia hanya berkata evaluasi dilakukan secara menyeluruh di tubuh timnas Indonesia. Saya nggak bisa bicara per game, saya harus evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, ucapnya.